Selama ini kita didoktrin kalau batasan fisik kamera smartphone itu nggak bisa dilawan. Mentok-mentok nambahin megapiksel atau ngandelin manipulasi AI software processing. Mau zoom optik real tanpa pecah-pecah di multiple focal length ala zoom lens beneran? Mustahil katanya. Tapi hari ini kemustahilan itu resmi nggak ada lagi. Guys, welcome to Barcelona. Di tangan gue sekarang ada sebuah kamera yang kebetulan bisa dipakai nelpon. Dan dia bawa lensa zoom mekanik beneran di dalam sebuah smartphone. Ready? Yuk kita cek singkat experience menggunakan Xiaomi 17 Ultra seperti apa. Let's go! Tepat di tanggal 28 Februari ini, Xiaomi baru aja ngerilis monster terbaru mereka, Xiaomi 17 Ultra di Barcelona. Gue langsung terbang ke sini supaya bisa experience langsung si Xiaomi 17 Ultra di Barcelona yang keren abis ini. Tapi tenang, buat ngebedah jeroan, spek, dan experience inti dari HP ini, gue udah rekam breakdownnya pas masih di studio kemarin. So, kita lempar lagi dulu ke Jakarta. Let's go! Sebelum mulai, gue mau info ya, ini adalah unit global, belum unit lokal Indo. Nanti abis rilis resmi, bakal ada lagi reviewnya yang lebih in-depth, lebih dalam. Stay tune only at K2G. Sebelum kita masuk ke pembahasan kameranya yang gokil, kita run through tipis-tipis rest of the phone-nya. Soal performa, HP ini udah ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5. Ini benchmarks-nya, kalian lihat sendiri hasilnya. Untuk gaming, gue baru main Mobile Legends selama 1 jam lebih dan jelas bisa 120 fps rata. Yang perlu dinotis adalah suhunya yang menurut gue termasuk tinggi ya untuk game ringan begini. 41 derajat di suhu ruangan 31 derajat Celcius. Untuk layarnya pakai layar OLED 6,9 inch 120 Hz yang kecerahannya tembus 3500 nits. Dipakai di bawah terik matahari, layarnya tetap kelihatan jelas. Walaupun harus dinote ya, ketika kita memakai kamera berlama-lama di kondisi yang panas kayak di Indonesia begini, akhirnya brightness-nya pun bakal meredup untuk mitigasi panas. Nah, ngomongin soal baterai, versi global dari Xiaomi 17 Ultra resmi pakai kapasitas 6000 mAh. Ya, beda 800 mAh lebih kecil dari versi China. Gue udah tes dengan rutin battery test ala K2G, dan surprisingly, gue dapet screen on time sekitar 7,5 jam. Well, ini bikin gue cukup surprise ya, karena gue nggak nyangka 6000 mAh bisa dapet seirit itu di sebuah smartphone Xiaomi. Lumayan lah buat nemenin hunting foto seharian. Apalagi ngecasnya cukup ngebut karena udah support 90 watt wired hypercharge dan 50 watt wireless charging. Untuk desain nggak terlalu berbeda dengan tahun lalu. Bahasa desainnya sama, material juga sama, yaitu metal frame dan glass fiber composite untuk cover belakang. Except sekarang layarnya full flat, layaknya flagship masa kini. Unit yang gue pegang ini yang hijau, namanya Starlit Green. Menarik ya, dengan aksen yang membuat HP ini berasa klasik rugged. Sekedar info, selain versi standar ini juga di-launch limited edition Lights phone-nya. Perbedaan dasarnya ada di detail-detail desain, lalu di sekitar lensa ada ring yang bisa diputar untuk atur exposure, zoom, maupun filters. Lalu ada mode special, namanya Leica Essentials, yang selain simplify UI-nya, dia kasih look yang bakal bikin hasil foto lo mirip Leica M9 atau black and white ala M3. Mungkin nanti bakal ada paket khusus juga ya, pas dijual secara terbatas di Indonesia. Lalu bakal dijual juga photography kit buat Xiaomi 17 Ultra yang standar. Ada kit yang biasa, which lebih compact, simple, include shutter button buat jepret foto maupun video. Ada juga yang pro, which include case dan battery grip yang ada zoom maupun functions dialnya juga. Tambahan dikit, haptics-nya flagship grade, tapi gue kurang suka ya karakternya yang ke arah garing. Untuk speakernya top, bass-nya berasa bulat sound-nya. Itu kira-kira HP-nya ya. Spek lengkap gue taruh di deskripsi. Sekarang kita masuk ke main course-nya. Kamera. Lensa utama HP ini pakai sensor 1 inch Light Fusion 1050L. Tapi rahasia terbesarnya ada di teknologi Low-Fic HDR yang diusungnya. Apa gunanya teknologi Low-Fic ini? Simpelnya dia akan nampung cahaya berlebih yang diterima sensor, lalu menggunakan cahaya tersebut untuk enhance image-nya supaya secara dynamic range akan lebih balance tanpa berasa artificial, sekaligus mengurangi overexposure.
Jadi dia nggak sekedar ngandelin stacking jepretan multiple frame, tapi actually by hardware dynamic range-nya udah gokil. HDR yang ngandelin stacking multiple photos itu rentan delay shutter ditambah error processing kalau ada movement object atau kamera secara cepat. Seperti yang kita lihat di sampel X300 Pro ini. Itu gue pencet bareng loh shutternya, tapi X300 Pro telat actionnya yang ketangkap. Perhatikan juga Xiaomi 17 Ultra nggak ada error processing apapun yang diakibatkan HDR berdasarkan stacking multiple image. X300 Pro ada tuh di jidat anak gue. Walau memang nggak selalu begitu ya, tergantung kondisi dan objek juga. Terus kalau kita nyalain mode snapshot, X300 Pro nggak error lagi memang, tapi software based HDR-nya jadi nggak main lagi. Langit di background blown out. Di 17 Ultra kita masih bisa lihat detail awan dan foreground juga nggak kelihatan dipaksa terang berlebih. Normal aja. Itu kalau di good lighting. Kalau di low light, dia juga pinter balancing multiple lights yang secara kecerahan sangat kontras di sebuah scene. Gue udah banyak banget ya jepret foto dan video. Ini merubah banyak workflow gue dalam menentukan sebuah shot. Gue nggak lagi terlalu mikirin betapa kontrasnya sebuah scene atau posisi lighting yang tidak ideal. Gue langsung jepret aja dan hampir selalu hasilnya sesuai ekspektasi. Berkat teknologi low fake ini, objek utama yang nggak kena pencahayaan terang tetap terang dan natural, tapi background yang jauh lebih terang tidak overexposed. Dynamic range-nya beneran goks. Oh ya, jangan lupa ada beberapa settingan dynamic range dan exposure yang bisa kita pick sesuai kondisi. Sesuaikan aja. Dan yang terpenting juga, nggak kelihatan kayak dipaksa kayak di beberapa smartphone lain. Yang kelihatan banget ngebusnya melalui processing software. Nih lihat, beda ya ketika disandingkan dengan 15 Ultra kemarin. Di video ada juga mode low fake yang bisa kita nyalain. Hasilnya adalah dynamic range yang lebih baik dengan kemampuan meredam highlight yang kuat jadi tidak over lagi. Lihat lampu di bawah itu ya, lebih baik ketika mode low fake dinyalakan. Sayang banget ya, low fake ini cuma ada di main camera aja. Mungkin kedepannya bakalan merata di semua lensa. Di luar itu, yang mesti gue info juga adalah ada perubahan mendasar dari karakter foto di mode Leica Authentic dengan pendahulunya. Ini perbandingannya dengan Xiaomi 15 Ultra. Notice bagaimana Xiaomi 17 Ultra secara warna, kontras, itu lebih normal atau lebih komersil. Skin tone jadi nggak terlalu nyeni lagi, lebih bisa terima user awam. Namun overall tone masih berkarakter. Gue sangat welcome perubahan ini. Lanjut ke fitur kamera yang bikin HP ini layak dipanggil monster. Telefoto 75 sampai 100 mm mechanical optical zoom. Jujur ya, ide continuous mechanical zoom kayak begini bukan barang baru di gue. Gue udah pernah nyobain, Xperia One tuh udah pernah duluan dan gue udah nyobain hal itu. Idenya cakep di situ, tapi karena sensornya jelek, hasilnya ya mengecewakan. Di Xiaomi 17 Ultra ini beda banget. Xiaomi itu pinter, mereka nggak mau ngulangin kesalahan yang sama. Bukannya ngasih sensor kentang, mereka langsung menjejalkan lensa mekanik ini sama sensor Samsung ISOCELL HPE. Resolusinya 200 megapiksel, ukurannya segede 1/1,4 inch. Lu mau motret di 75, 85, 90 mm, atau 100 mm, semuanya dapat resolusi murni bidang sensornya tanpa di crop. Hasilnya TOP. Ketika disandingkan dengan sensor utama 1 inch-nya, artinya foto-foto di focal length yang penting hasilnya luar biasa semua. Sensor utama handle 23 mm, 28, 35, sampai 50 mm. Sensor telenya handle 75 mm, 85, 90, 100 mm. Hasilnya gokil semua. Sebetulnya kalau udah zoom ekstrim jauh dan adu AI, Xiaomi 17 Ultra tuh 11-12 aja dengan Android asal China lain dan jelas di atas iPhone dan Samsung. Tapi kalau kita ngomongin zoom jauh namun wajar yang belum pakai AI, kelihatan Xiaomi paling bagus karena paling natural, tidak kayak digambar ulang maupun ditebel-tebelin maksa. Menyatukan beberapa focal length dalam satu lensa dan sensor pun sebenarnya make sense di video.
Dulu untuk pindah dari main camera ke tele 4,3 kali di Xiaomi 15 Ultra butuh melalui lensa 3x dulu, lalu baru ke lensa 4,3x-nya. Sekarang langsung ke satu lensa 3,2 kali tersebut dan tidak pindah lensa lagi untuk ke 4,3 kali. Jadinya minimalisir mental lensa. Ditambah lagi Xiaomi benerin penyakit chromatic aberration atau purple fringe yang sering kali kita lihat di hasil foto dari smartphone. Dia udah menggunakan lensa Leica APO dengan 3 lapis kaca khusus. Nice. Biar gak penasaran, walaupun tadi udah gue tipis-tipis share beberapa sampelnya ya, berikut beberapa hasil foto dan video yang udah gue compile dari trip ini maupun pas kemarin masih di Jakarta. Oh ya, soal video gue melihat overall quality yang bagus. Flagship grade dari segi warna, dynamic range, kontras maupun stabilisasi. Paling kalau ada kritik dari gue adalah white balance ya yang masih shifting ketika pindah-pindah lensa while recording. Main kameranya bisa warm sementara tele justru rada cool. Pas pindahnya sebetulnya cukup smooth ya, cuma kadang ada ngejut aja dari main kamera ke tele. Lalu pas udah mulai gelap, kelihatan perbedaan exposure antara main camera dan dua lensa tambahan lainnya. Switch ke 30 fps lebih mending daripada di 60 fps secara dia otomatis pilih shutter speed yang lebih lambat sehingga ngambil cahayanya lebih baik. Lalu ada note juga soal fotografi. Sekarang minimum focusing distance lensa telenya adalah 20 cm, di mana pendahulunya bisa 10 cm. Jadi nggak bisa terlalu dekat ya sama objek buat foto makro. Untungnya masih bisa kita push zoomnya mechanically supaya lebih dekat. Berkat menggunakan variable mechanical zoom, jadi kualitasnya tetap pure full sensor. Alright, balik lagi ke Barcelona. So itu ya, hands-on dari Xiaomi 17 Ultra. Inovasi zoom optik mekaniknya yang dipadukan dengan sensor 200 megapiksel ini seperti meruntuhkan tembok pembatas antara smartphone dan kamera beneran. Buat gue pribadi yang suka mengabadikan momen traveling sama keluarga, lensa 75-100 mm-nya ini kepake banget ya buat image quality tele yang pure. Bukan hasil in-sensor zoom, hybrid zoom, atau apapun lah yang seringkali menimbulkan jejak processing. Belum lagi looknya yang sekarang lebih komersil, membuat pasar Xiaomi 17 Ultra semakin luas dan bisa masuk ke selera lebih banyak user. Gimana menurut kalian? Apakah kameranya sesuai ekspektasi? Atau jangan-jangan baterai 6000 mAh-nya malah bikin lumayan deg-degser karena kompetisinya yang udah sampai 7000, 7500 dan lain-lain. Drop komen kalian di bawah. Dan yang pasti jangan lupa like, share, dan subscribe supaya ketika nanti gue in-depth review kalian gak ketinggalan. Oh ya, by the way, kalau gue perhatiin ya, sebenarnya soal kamera doang itu banyak banget yang bisa dibahas secara detail. Itu bener-bener banyak banget yang belum gue bahas di sini. Termasuk UI Xiaomi Fast Shot baru yang muncul kalau dipakein fotografi kit yang bikin HP jadi semakin kayak kamera. Terus juga ada live cinematography yang intinya motion image yang bisa diatur zoom in zoom out biar berasa cinematic. Lalu ada log video dan macam-macam lagi. Gimana? Menurut kalian, mendingan gue full review in-depth HP-nya atau in-depth justru kameranya doang? Drop komen di bawah ya, pilih yang mana. Nanti akan gue kerjain tuh. Alright, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun kami berikutnya. Ciao!